menuju ke arah sekitar La Cobreria dan juga Torre Ahumada. Ini harusnya cukup memudahkan tim-tim lain untuk turun di awal-awal ataupun turun di akhir di daerah pojok kanan atas. Harusnya dari tim RRQ, dari tim Siren dan juga tim Boom tidak pindah posisi kali ini sih. Harusnya mereka menuju ke kota mereka masing-masing karena mencapai bagian utara. Karena kemarin kalau kita perhatikan, tadi siang ya, di Miramar ada kejadian unik di mana Siren turun di Puerto Paraiso, RRQ turun di scrapingan bawah, Boom turun di scrapingan kiri lalu menuju El Pozo dan berubah seketika gameplay dari Miramar. Iya betul banget, dengan adanya jalur pesawat seperti ini harusnya memudahkan sebagaimana Wolfie sebutkan sebelumnya. Udah mulai terbaca tentunya drop down dari masing-masing tim. Boom harusnya bisa ke El Pozo sebagaimana udah disebutkan tadi, Morph, signature drop zone mereka. The Pillars agak unik, oke, dapat Val Del Mar, tapi Boboho lebih memilih untuk turun di Prison. Betul, dia lebih pilih turun di Prison dan mungkin lootingan sendirian ya. Nyari mobil juga mungkin. Karena mungkin di Val Del Mar memang terbatas jumlah kendaraannya dan mereka mungkin gak mau ambil resiko mungkin tidak mungkin yang nge-spawn. Lebih milih kayak, kita pastiin aja nih, dapat mobil cukup untuk semua orang. Dan akhirnya Boboho memilih untuk pisah ke arah Prison ataupun Minas del Sur ya. Ya betul banget, dan Geek mendapatkan Mountain Wevo untuk diri mereka. Zonanya, wow, mengarah ke bagian utara cenderung ke arah timur. Ini menyebabkan tim-tim dari bagian bawah, Valle del Mar, The Pillars, Morph, Geek, kemudian juga tim-tim nanti dari Los Angeles sebagaimana Onyx dan Altrigo agak cukup punya PR untuk masuk ke zona secepat yang bisa mereka lakukan. Betul, kita bakal lihat kayak di Val Del Mar ya. TP turun kembali di pojokan map tempat kesukaannya mereka. Tapi kali ini mereka langsung ditantang oleh zona. Rotasi lu sampai ke kanan atas kali ini. Kita bakal lihat mungkin dari tim TP ya, bakal mengambil jalur Puerto Paraiso. Jalan tol panjang. Bisa jadi, karena kembali lagi memotong dari bagian bawah untuk mengamankan posisi daripada langsung straight forward Mountain Wave for the Geek Fam. Di Cumacera tadi kita lihat ada Morph, jadi agak berbahaya kalau langsung straight forward dari jalan tersebut. Kecuali mereka berani lewat La Cobreria. Bisa juga, tergantung. Ini ada dua jalur yang dimiliki oleh tim TP, sama-sama jauh, nggak ngaruh. Termasuk Lofre, Aero, dan tim-tim lainnya yang mengisi daerah-daerah, bisa bilang Minas Generalis luar ya, pegunungannya. Betul banget, dari tempat lain Louvre sini berdekatan banget dengan Victim, di mana ini adalah rumah 3 yang ada di sekitaran El Azhar. Ada sebuah nit dilemparkan, belum ada Cook yang digunakan oleh Ozora. Victim Misery apakah menyadari? Sepertinya menyadari udah sebuah nit sana. Ozora sendirian saja karena ini meta yang dibangun oleh Louvre dari awal. Ozora ngelut di sini 3 orang lainnya di bagian El Azhar, dan sekarang udah terpin down 3 posisi, tapi body system Louvre juga cepet banget datang. Misalnya di bagian bawah sana ada sebuah spray down dilakukan. Reload terlalu cepat menurut gua untuk Ozora, tapi body system yang cepat banget, trading terjadi. Betul, kita bakal kayak ini 3 lawan 3 kembali dilakukan oleh tim Louvre melawan tim Victim di awal-awal permainan. Dari seorang Ponbit bakal langsung ngokang bom, lempar ke arah Banyu. Banyu tampaknya terlihat hampir terkena bom lemparan dari seorang Ponbit. Dari seorang Ozora sudah masuk ke safe spot juga, tapi tampaknya Ponbit nggak mau lama-lama, bakal coba nge-push. Mengingat tadi dari tim Victim sudah berhasil nge-revive 1 orang mereka. Iya betul banget, kembali lagi sekarang 4 melawan 3, belum ada revive yang dilakukan ke arah Ozora. Tapi sepertinya udah mulai dilakukan revive Ponbit. Melakukan revive, Banyu hampir saja terkena nade. Ini Chisun belum diketahui posisinya di bagian warehouse. Kalau dia bisa flank jauh, dan itu sedang dilakukan sekarang. Louvre tidak menyadari ada pergerakan itu, ini akan berbahaya banget bagi tim Louvre. Tapi Hans mengantisipasi hal tersebut dan dia udah melakukan sebuah 14 di bagian kanan dari rumah 3 ini. Tapi Hans bakal coba nge-flank lagi ya, dia coba mungkin mengambil high ground dan mungkin nembakin tim Victim ya. Dari high groundnya lagi, semakin tinggi lagi. Tapi tampaknya kali ini banyak banget tembakan yang mulai terdengar di area-area center zone. Kita mulai masuk ke center zone kedua dan tampaknya Oki kedua kalinya kena kali ini. Dari seorang Slayer bakal coba untuk lempar smoke, coba untuk menyelamatkan Oki Ozora. Di atas high ground, Hans sudah mulai muter juga dan sudah langsung berusaha mengunci pergerakan tim Victim dari high ground. Iya betul banget, Slayer sudah melemparkan smoke yang cukup banyak untuk membuat jalur Oki Ozora melakukan retreat ke arah bagian belakang. Ponbit udah sangat low HP juga, belum bisa melakukan healing prone, tapi lihat Victim udah sangat berani ke arah bagian kanan. Banyu udah bergerak juga. Slayer sangat berbahaya saat ini karena Banyu mendapatkan view ke arah Slayer masuk dalam smoke untuk motor revive, tapi Fajar melihat tadi, hati-hati Slayer masih dicari di sini. Justru Hans sekarang tidak bisa melakukan sebuah body system. Slayer sendirian saja 3 melawan 1 melakukan sebuah shot. Fajar udah low HP banget, knockdown 1. Bisa ini mencari lagi. Slayer masih mencari-cari di sana. Slayer. Hampir 2. Wow. Louvre Kings harus dipulangkan ke lobby di peringkat ke-16. Betul, hanya membawa 1 poin kill pada game kali ini. Dan apakah kita bakal lihat kayak ini Louvre, game kali ini tidak akan menambah jumlah poin yang banyak dan akan mengakhiri hari dengan 1 poin aja. Shot yang berarti belum ada knockdown yang berarti, tapi ternyata Ken menyadari ada pergerakan dan Luxi di sana hampir saja knockdown. Masih bisa diselamatkan dengan ada shot yang dilakukan oleh tim lainnya. Ada 4 tim yang berdekatan, tapi Onyx belum masuk dalam zona. Dan tampaknya Geek Fam juga langsung dipulangkan ke arah lobby dalam
dalam sekejap langsung hilang. Dan kita tinggal menyisakan 14 tim kali ini dengan circle ketiga yang baru mulai ngebentuk dan mulai bergerak ya. Sampai ada tim Onyx tahu bahwa di bawah mereka ada tim BTR, tapi belum tahu sih tim BTR ya, cuma baru tahu ada tim lain. Dan mereka kayaknya kekeh untuk coba membonyokkan tim di bawah mereka. Mengingat mereka punya high ground advantage. Ken, rotasi ke arah kanan, kita lihat apakah dia bakal mendapatkan vision yang baik. Karena di sebelah dia juga ada tim Iron dan juga Ion. Cukup mengerikan pergerakan dari Ken kali ini ya. Iya, dan berbicara mengerikan ada sebuah gerakan yang agresif. Nah itu dia Ken ternyata knockdown di bagian lain oleh Zuxi. Namun yang mau gue bahas di sini adalah Dranix. Mereka tadi punya compound dari Cruz Deval. Lebih memilih untuk commit ke arah Siren. Dimana Siren di sana 3 orang lebarkan nade demi nade. Tapi Chess di tempat lain terknockdown dan langsung dipulangkan ke lobby oleh RRQ yang sedianya memang sudah dapat compound di sekitaran water treatment. Betul, kita bakal lihat kayak ini juga pergerakan dari Dranix ya. Mereka berada di open field banget, ke-sandwich oleh 2 tim sekaligus. Ke kiri bawah ada RRQ, ke kanan juga ada tim Siren. Mereka harus pilih satu sih. Mereka harus pilih satu yang mereka pengen pukul. Kalau mereka nggak lawan, ini mereka bisa ke-sandwich lama-lama. Kalau ada tim lain yang ngisi area ini juga, seperti Boom, kalau nanti di minimap kebuka ya, Boom di high ground, mereka bisa sangat-sangat terbuka. Nah itu dia berbahaya banget tentunya bagi tim Dranix kalau melakukan sebuah misplay di tempat ini. RRQ masih cukup chill mendapatkan sebuah compound di posisi yang tidak terlalu rendah juga. Bahkan tadi mendapatkan view ke arah tim lainnya. Dranix udah mulai terspot, ada sebuah smoke yang di pop out. Ditambah lagi satu player itu Chess tadi juga berhasil dipulangkan ke lobby. Ini benar-benar situasi yang sangat buruk bagi Dranix. Ditambah Betul. open field juga, zona juga akan mengecil sebentar lagi. Ini bukan situasi yang ideal bagi tim yang lagi kelok semua ya. Betul. Baik itu RRQ kelok oleh Aura, baik itu Dranix kelok sama RRQ dan juga Siren. Baik Siren juga kelok oleh Dranix hitungannya. Ya betul. Karena Siren nggak bisa kemana-mana. Dia Yes. keluar dari rumah, dia bakal tembaki free oleh Dranix. Itu dia, banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk tim-tim tersebut untuk melakukan rotasi secara gamblang. Tapi di tempat lain juga The Pillars yang memang selalu bermain di bagian pojok-pojok Miramar. Sekarang justru udah di-cut jalannya, ditahan oleh Boom Esport. Di mana Sevavel dan kawan-kawan melakukan tapping di sini. Ikyar juga dengan mini fort ini, 1 hit tadi masuk, hampir saja memberikan damage yang lebih banyak lagi. Tapi Boom sudah mendapatkan sebuah spot yang sangat baik. Ikyar holding di bagian sedikit sentral dan ini akan memberikan advantage yang sangat besar bagi tim Boom Esport. Betul, dia sudah mengamankan tempatnya, dia juga sudah mengamankan area-area sekitar WT. Harusnya dari tim Boom memiliki jalur yang cukup aman ataupun at least tahu bahwa ketika gue nyampe nggak ada yang tiba-tiba nge-HB di gue di daerah pegunungannya. Tapi kita bakal fokus ke tim Dranix yang akhirnya memutuskan kita nggak bisa nahan lagi di sini. Kita harus maju, kita harus coba perang daripada kita ketahan di tengah-tengah tempat yang terbuka dan tembaki oleh tim-tim lain. Langsung dari tim Siren dihajar dan dipush oleh tim Dranix. Siapa yang bakal menang fight kita bakal kali ini dari kedua tim bakal coba membagi compoundnya setengah-setengah dan Dranix saya nggak tahu deh bahwa Siren sudah back off. Iya betul banget, Siren udah melakukan sebuah back off pulling position dulu ke rumah Dewa di sana. Tapi hati-hati, ini berbahaya banget kalau kita saksikan Miramar kemarin di mana Onyx bisa mengkontrol sebuah rumah Dewa dengan utility yang dilemparkan dengan cukup banyak. Hati-hati bagi Siren jikalau mereka tidak punya angle shot cukup banyak. Dranix menyadari itu, bisa dilakukan sebuah push yang sangat berbahaya. Betul, kita bakal lihat kayak ini juga dari permainan tim Siren. Tapi kan mereka juga harus nge-hold ke arah Boom juga kali ini ya. Tambah lagi lawan mereka. Dranix di compound, Boom di high ground. Itu dia, ada sebuah positioning yang harus diperhitungkan. Tapi di tempat lain, Bigetron Red Alliance tidak hanya Ken tadi yang di knockdown, sekarang Nick juga menjadi korban berikutnya. Masih ada player-player dari Onyx lainnya yang sepertinya masih bisa untuk melakukan revive karena belum ada confirm kill sejauh ini. Di tempat ini masih dengan stalemate yang cukup panjang. Nate dilemparkan Audrey, cukup low HP. Nate kedua dilemparkan kembali lagi, hampir tapi tidak cukup. Di tempat lain EVOS yang tadi ada cukup di open field di bagian Hacienda mendapatkan knockdown karena Red Alliance, tapi masih dengan stalemate yang panjang. Dranix dan juga Siren. Betul, kedua tim ini masih beradu juga tampak ya. BTR, Onyx dan juga EVOS berperang di ujung-ujung circle. Microboy ikut knock juga, Luxi ledakan. Tinggal seorang Ryzen yang bertahan pada game kali ini. Kita bakal lihat kali ini dari semua tim Sule beradu adu tembak juga. EVOS, Onyx, BTR semua ngelok. Aura pun akhirnya memutuskan untuk menampung pergerakan di belakang circle. Dari Onyx akhirnya memutuskan untuk langsung gaspol aja pindah posisi, mengamankan tempat-tempat yang lebih aman. Tapi Morpheus Ryzen berada dalam smoke, belum disadari oleh Onyx. Ada EVOS juga di depan sana. Foxe sebagai last man standing di bagian ini tidak bisa melakukan sebuah pergerakan yang cukup masif. Morpheus juga tidak membantu. Ada apa ini? Ada apa yang terjadi antara EVOS dan juga Ryzen yang tidak bergerak sama sekali di sana? Tidak melakukan sebuah manuver apapun. Morpheus juga tidak melakukan sebuah body system tadi. Ryzen ini udah terlock. Ini berbahaya banget. Kalau KP menyadari, tapi ternyata Ryzen. Wow, happy birthday. KP dipulangkan ke lobby sebentar lagi. Tapi Cleon masih
masih mencoba untuk mendapatkan sebuah reflect. Rata. Tapi ini dia rata oleh permainan yang luar biasa dari Ryzen. 2 player dari Onyx dipulangkan ke lobby. Ini baru Super Manggis keluar akhirnya di akhir hari kedua. Kita bakal lihat tim-tim lain juga sedang berusaha untuk mengamankan posisi-posisi mereka. Zona pun sudah menuju ke arah tempat-tempat yang cukup terbuka. Dan semua tim harus saling beradu mengamankan posisi-posisi mereka. Hijrah tertangkap juga kali ini dan akan tertumbangkan. Tapi kita bakal lihat apakah bisa diselamatkan. Hijrah tampaknya sedikit misah dengan teman-teman yang lain. Altrigo kembali menelan zona, tapi akan coba bertempur dengan tim Ion yang kali ini cukup terbuka di sisi belakang. Mobil pun digerakkan untuk coba nge-forting dan memindahkan posisi fortingannya. Kali ini menuju ke tempat yang lebih aman, tapi tampaknya tidak aman sama sekali fortingan mereka. Hijrah pun dipegang ke arah lobby, menyisakan 3 player tim Ion untuk bertahan. Tapi dari tim Ion, posisi mereka lebih aman ketimbang tim Altrigo. Ya betul banget, Altrigo masih merasakan panasnya zona DPS dari zona. Masih harus mulai bergerak ke arah dalam Smith dan satu kawan lainnya dari Altrigo. Zona juga sudah mulai mengecil kembali lagi. Requiem dan juga Smith sepertinya udah sangat low HP di bagian luar sana. Tapi Badru dan juga Martin juga sudah mendapatkan posisi yang lain. Ada sebuah shot, bahkan Nate ternyata dilemparkan Martin ke arah Ion. Knockdown di sana, ada Airwolf juga yang hati-hati bisa menjadi third party yang bisa menyulitkan Ion untuk bisa mendapatkan late game selanjutnya. Betul, tampaknya tim Aero paling enak sih posisi mereka untuk sementara ini. Tapi dalam waktu 15 detik lagi, semua tim harus pindah, semua tim harus bergerak dan tidak ada yang diampunkan oleh Blue Zone pada kali ini ya. Tampaknya Siren juga Dranix, kompon mereka keluar dari zona, mereka harus pindah posisi. Wow. Tembakan headshot langsung menuju ke arah sarang Potato, tertumbangkan. Zona pun bergerak, mereka semua harus mencari tempat untuk bersinggah next zone-nya. Ya betul banget, tadi kita lihat Dranix yang sudah overcommit ke arah Siren. Justru sekarang dibalikan keadaannya. Ryzen last man standing mencoba untuk menahan pergerakan dari Siren, mengganti senjata tidak sempat. Siren mendapatkan kemenangan atas fight dengan Dranix. Membalikan keadaan 3 kill dibukukan Siren sejauh ini. Betul, player mulai bertumbangan juga dengan zona yang begitu sakit. Requiem pun masih berlari tapi nggak bisa bertahan lagi. Tinggal 2 player tim Altrigo yang bertahan dan tampaknya Ion juga bakal pulang di posisi ke-11. Wow, ada play saat ini. Altrigo menunggu di bagian luar, menyeret pergerakan dari tim-tim lain yang udah sangat sakit. Nggak bisa untuk melakukan bandage sepertinya satu player dari Altrigo. Itu dia, Martin akan terkikis oleh zona. Di tempat lain, Aura Steve meleduk di sana dengan shoot-shoot yang diberikan oleh tim-tim lainnya. Betul, tampaknya Renare menjadi pemain terakhir dari tim Aero. Pasti dia nggak pengen mengakhiri hari ini tanpa mendapatkan kill. Mengingat permainan baik Aero Wolves sepanjang hari ini, mereka pengen coba untuk menahan harusnya poin mereka. Untuk kali ini kita bakal juga kayaknya beberapa player-player lain sudah mulai saling beradu, saling bertemu. Boom pun harus fight dengan tim victim yang barusan menang lawan Lofre. Bakal maju ke depan, Misery harus mulai terlihat. Bombs, lemparan jarak dekat. Lemparan bomnya tidak kena targetnya. Dari Bombs bakal coba untuk menahan pergerakannya, tapi dari seorang Misery sangat baik ngepick ke arah atas menemukan korbannya. Dari Pocket bakal bertahan melawan Chisun. Banyu masih berlari juga, bom mulai meledak kiri dan kanan. Tinggal misalkan seorang Ikiar dengan nyawa yang sangat low kali ini. Betul banget, pergerakan dari victim benar-benar luar biasa. Mereka flank kanan dan kiri, melakukan sebuah backhot, melakukan sebuah frag demi frag, dan itu dia boom yang sedianya sudah mengamankan posisi dengan sangat baik, mengirim Ikiar ke arah depan. Victim yang datang dengan strategi yang matang mendapatkan kemenangan atas fightnya dengan Boom Esport. Oh, dari seorang Ryzen bakal coba lakukan healing dan Ryzen akan pulang ke arah lobby di posisi ke-9 membawa 4 kill untuk tim Bigetron. Oke, 9 untuk Bigetron, 8 tim tersisa di zona kelima kali ini. More masih bermain di pinggiran zona. Di tempat RRQ masih cukup aman, santai mendapatkan sebuah kampon. Airwolf juga tidak melakukan sebuah pergerakan. Lihat zonanya ke arah RRQ. Senja, akankah memberi kekuatan kembali lagi untuk RRQ? Yes, kita bakal kali ini dari tim-tim lain sudah menumpuk di kiri. Ini open field semua, ini open field pergunungan. Kita bakal melihat fight-fight yang benar-benar rusuh dan mungkin mobil-mobilnya bakal meledak kali ini. Tapi Rensky merupakan seorang boboho onta, hampir melakukan trading, tapi Rensky masih bisa nge-prone juga. No Mercy tampaknya tertangkap kali ini. Rensky kenok juga, tinggal menyisakan satu player Zai di sisi belakang. Betul banget, Zai lagi melakukan sebuah revive ke arah Frenzy tentunya. Masih menahan di sana. Zai ternyata terspot dengan sangat baik oleh The Pillars. Ada sebuah push yang dilakukan, tapi lihat Frenzy walaupun dengan health poin yang sedikit sekali melakukan suppressing, kental knockdown, misalkan Bangkus dan juga Onta yang masih harus melakukan sebuah healing prompt terlebih dahulu. Bangkus melemparkan sebuah nade ke arah depan. Zay di sana dekat sekali dengan nade tersebut, tapi tidak terkena damage yang diberikan dari nade The Pillars. Iya, sudah bakal kayaknya dari Morph Zai melawan Onta. Bangkus kali ini kita bakal lihat ada bom yang ngeglinting di belakang mereka, meledak tapi belum sampai menumbangkan lawan tambahan. Sampai ke Aura juga bakal pulang di posisi itu juga membawa 7 kill, cukup banyak pada kali ini ya. Ya betul
banget Mort, misalkan 2 player saja udah berhasil di reverse satu. Bangkus maju ke depan, gocek kanan, gocek kiri. Bangkus di sini masih mencari-cari Scar L-nya. Bait shot dilakukan juga, udah cukup Scar. 2 player dari Mort, udah zona udah sakit banget juga. Ada sebuah front shot, hampir saja mendapatkan player-player dari Pillars. Low HP ketiga player ini tapi berhasil menghentaskan Mort di peringkat ke-6. Betul, kita bakal lihat dari tim RQ dan juga tim Siren bakal beradu juga. Mox Space karat banget tapi masih bisa untuk menahan jumlah health dia. Apakah Audrey bakal turun juga, bakal spray down, tapi dari RPK langsung menjaga area-area atap ini. Bakal divide cukup besar juga di mana victim dari belakang tampaknya memiliki angle nembak juga kalau mereka bisa mengontrol area mereka. Tapi mereka masih harus berhadapan juga dengan tim TP dan juga masih ada tim Aero di lower ground. Nare last man standing menahan jumlah poin timnya. Iya betul banget, Renalre tidak ingin melakukan sebuah aksi apapun, tidak ingin mengorbankan placement point yang bisa dikumpulkan Siren, RRQ, Victim dan juga The Pillar saling berdekatan satu sama lain, masih memaksimalkan positioning terlebih dahulu. Audrey di sini kita lihat melakukan sebuah shoulder pick ke arah depan. Nerveko ada di sana, ada sebuah nade yang di-cook, akan dilemparkan dalam beberapa detik lagi. Itu dia dilemparkan ke arah depan, Nerveko yang ada di atas, boom, meledak, tidak mendapatkan knockdown tapi wah, kita bakal lihat kali ini juga dari Siren masih menahan posisi mereka. Victim tampaknya berada tepat di kirinya tim Siren. Tampaknya mereka juga sadar hal tersebut dan Moxpay langsung melontarkan tembakan. Karena Misery yang langsung tertumbangkan juga. Ini udah all out battle di semua sisi map kali ini. Dan Renare menambah jumlah kill point dari timnya dan akhirnya Siren masih dengan kill tambahan juga ke arah tim-tim sekitar mereka. Ini beradu area semua, beradu open field semua, bener-bener last zone yang rusuh banget. betul banget, last zone yang sangat rusuh, open field hanya memaksimalkan smoke, kemudian juga bagi di sini untuk Renalre mendapatkan sebuah spot karena The Pillars, kendaraan dimeledakkan bagi Victim untuk tidak adanya sebuah burst damage. Lihat, Renalre sudah melakukan pin down karena The Pillars, tinggal smoke yang membatasi antara kedua tim ini. Sangat berbahaya bagi The Pillars kalau mereka tidak hati-hati. Ada Renalre yang menjaga di bagian depan sana. Ini Renare harusnya memiliki angle yang cukup enak nembak ke arah tim TP ya. Tapi kita bakal lihat tembak-tembakan juga dilontarkan oleh tim Siren ke arah tim Victim mengunci pergerakan mereka. Spray down dari sana Banyu hampir mendapatkan tim Siren, tapi Siren masih nge-prone posisinya, tembakan mereka lurus banget. Renare lagi nunggu momen sih untuk nembak ke arah tim TP. Ya betul banget, ternyata RRQ sudah melakukan sebuah agresivitas. Renalre sebentar lagi akan terpick sebenarnya. Nerpeko sudah melihatkah? Itu dia. Ternyata hampir saja salah menembak justru. Renalre mendapatkan satu knockdown ke arah depan sana. Warung tidak ingin melakukan sebuah kesalahan kembali lagi, mencoba untuk di-revive. Nate dilemparkan kembali dari Aerolf terlalu jauh sepertinya. Dan Warung di sana bisa untuk menyelamatkan hari karena ada Mildway yang bisa mendapatkan kill terakhir dari Aerolf. Betul, kita bakal lihat dari seorang RPK tadi malah nembakin kotak the full-nya ya. Betul. Dan di sini Mildway kembali lagi menunjukkan sebuah performa yang luar biasa dari Siren yang tadi mencoba untuk melakukan revive. Justru 2 orang bisa terpick off dan dipulangkan ke lobby. 4 tim tersisa, Victim, The Pillars, RRQ dan juga Siren. Betul, kita bakal lihat kali ini dari Circle pun masih memihak pada tim-tim yang berada di tengah-tengah zona. Audrey bakal nembak juga ke arah Mildway, tapi Audrey harusnya tidak bisa tahan terlalu lama lagi. Dia bakal berlari di open field, masih aman juga. Dia bakal berlari ke arah tim RRQ. Target yang dia jelas tahu posisi di mana. Betul banget, ada sebuah nade dilemparkan oleh Victim ke arah depan sana, ke arah The Pillar. Sepertinya Bangkus terkena damage walaupun tidak knockdown. Sudah diketahui exact position, lokasi pasti dari The Pillars yang depannya. Tapi The Pillars tidak hanya berhadapan dengan Victim. Ada RRQ sudah makin mendekat juga, ada nade, gelinding, dekat sekali damage yang kita lihat. Ternyata justru aim dari Audrey yang dari belakang mendapatkan player dari RRQ. Dan langsung tumbang juga RRQ di posisi keempat membawa 5 kill pada game kali ini. Dari Siren tampaknya bertahan hidup seorang diri. Audrey, akankah dia bisa WWCD? Dia punya posisi yang sangat-sangat enak. Wah. 2 lawan 1, kita bakal lihat apakah Audrey bisa menang WWCD kali ini. Langsung nge-prone, posisi cukup terbuka. Tapi kita bakal lihat apakah dia bisa nge-clutch 2 on 1. Audrey melawan Chisun dan juga Banyu. Chisun mereka maju ke depan, mencari posisi, langsung mundur ke depan. Dan tampaknya dari tim Victim berhasil memulangkan Audrey bisa menangkan tim Siren dan Chicken Dinner untuk tim Victim di game.